Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang bahayanya seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya. Di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan tentang bencana bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Bahkan di dalam agama kita mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim, orang yang beriman kepada Allah adalah seseorang yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Maka begitu banyak nanti orang yang akan celaka di hadapan Allah. Mereka merasa beramal, namun ternyata tidak ada nilai amalnya di hadapan Allah lantaran terkikis oleh seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya semasa hidup. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan satu surat khusus, memberikan peringatan kepada kita yang disebut dengan surah Al-Humazah. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah seseorang yang mengumpat dan pencela. Humazatil lumazah, ada dua kalimat. Dua kalimat ini Allah sampaikan di dalam surah ini dengan makna dan pengertian yang berbeda. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya humazah di sini adalah seseorang yang mencelakai orang lain dengan lisannya. Sedangkan lumazah itu memiliki makna yang berbeda, yaitu orang yang mencelakai orang lain dengan perbuatannya. Artinya ini sudah menyakiti hati orang lain dengan lisannya, ditambah lagi mencelakai orang lain dengan perbuatannya. Dan yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah salah satu ciri orang yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Orang yang berbuka manis di hadapan kita, baik di hadapan kita, namun apa yang terjadi ketika di belakang kita, orang tersebut menjelek-jelekan kita, mengungkat keburukan kita, mengumbar aib kita di hadapan orang banyak. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari perkara-perkara yang seperti ini. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah, dan menganggap hartanya itu adalah kekal. Termasuk orang-orang yang selalu mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk hartanya. Bahkan dia menganggap hartanya itu adalah jawaban dari semua permasalahan dalam kehidupannya. Yahsabu anna malahu ahladahu kalla la yumbadanna fil khutamah. Dan mereka ini kata Allah akan dilempar ke dalam khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, tahukah kalian apa itu khutamah? Narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal afidah. Allah menyampaikan apinya nanti akan melahap seseorang sampai mengunyah hatinya, membakar hati orang tersebut. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran pun Allah juga menyebutkan tentang bahayanya orang yang berghibah, orang yang berprasangka buruk, orang yang membicarakan keburukan orang lain. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan begitu tegas, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau berprasangka buruk kepada orang lain. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling mencela di antara satu dengan yang lain. Maka orang yang senantiasa mengumpat orang lain digambarkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ini, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakirihtum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kalian yang mengumpat orang lain, mencelakai orang lain dengan lisan kalian, maka diibaratkan orang tersebut bangkai mayat saudara yang sendiri dia makan. Itulah cerminan dan gambaran orang yang tidak bisa menjaga lisan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak Rasulullah memberikan peringatan kepada kita. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan al-muflis, orang yang celaka. Wa ya'ti qad syatamma hadza, orang ini akan menuntut di hadapan Allah. Orang tersebut dituntut karena pernah menyakiti hati sesamanya. Dan dalam riwayat yang lain,
Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami bin Abdul Hakim, sittatu asya'a tuhbitul a'mal, 6 perkara yang dapat menghanguskan amal perbuatan seseorang. Maka seolah-olah sia-sia perbuatan baik, amalan yang sudah dia lakukan semasa hidupnya. Namun la haula wala quwata, di akhirat nanti amalnya dinikmati pahalanya oleh orang lain. Siapa yang disebutkan oleh Rasulullah? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang senantiasa mencari-cari keburukan orang lain, mengorek-ngorek aib orang lain, bahkan dia lupa dengan kekurangannya sendiri. Hadis ini seolah-olah paralel dengan apa yang pernah Rasulullah sampaikan. Tuba liman sahada wa aibu an uyuban nas. Berbahagialah orang yang memiliki kekurangan, namun dia disibukkan dengan kekurangannya sendiri, sehingga dia tidak sempat lagi mencari-cari kekurangan orang lain, sehingga dia selalu bermuhasabah diri, berintrospeksi diri dengan kekurangan yang dia miliki. Bahkan dia selalu mengatakan, kenapa saya harus mengurusi kekurangan orang lain, sedangkan diri saya masih banyak yang harus saya perbaiki. Seseorang bisa melakukan kesalahan, mungkin saya jauh lebih bersalah lagi dari orang tersebut. Maka sibukkan diri kita untuk membenahi diri kita, dan jangan sampai kita disibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia yang akan menghanguskan amal perbuatan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam sebuah riwayat banyak disebutkan orang-orang yang mencelakai orang lain dengan lisannya, dengan perbuatannya. Maka ini digambarkan orang yang berbaik hati dalam konteks yang sebenarnya. Kenapa saya sampaikan orang ini berbaik hati? Sebab dia dengan lapang dadanya ketika membicarakan, mengumpat aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain dengan lisannya, maka secara tidak langsung orang tersebut sudah mentransfer pahalanya sendiri untuk orang yang dia bicarakan. Masya Allah. Dan ini sesuatu yang banyak menjerumuskan seseorang nanti masuk ke dalam neraka gara-gara lisan ini. Lisan ini kecil bentuknya, namun subhanallah begitu besar mudaratnya di saat kita tidak bisa mengendalikan lisan ini. Namun bisa menjadi satu manfaat yang besar di saat lisan ini bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, nasihat yang baik bagi orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari akhirat nanti mulut manusia akan dikunci oleh Allah, dan tangan kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya bahayanya lisan. Di dunia kita bisa bersilat lidah dengan lisan kita, namun di hadapan hukum Allah tidak akan pernah bisa berkelit di hadapan Allah, sebab lisan yang pandai berbicara di dunia ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan giliran tangan kita yang ketika diam di dunia akan bersaksi di hadapan Allah, kaki kita akan bersaksi, bahkan seluruh organ tubuh kita yang kita gerakkan ini akan bersaksi pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang punya kekurangan, namun sibukkan diri kita dengan kekurangan kita sendiri. Jangan kita selalu mengurusi kekurangan orang, kesalahan orang lain. Bahkan tidak sedikit orang yang pandai menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, namun tidak pandai menghakimi diri sendiri di saat diri kita cenderung melakukan kesalahan. Maka Rasulullah pun juga menyampaikan ciri-ciri orang yang akan terbakar amal perbuatan adalah qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Siapa orang yang keras hatinya? Termasuk orang yang tadi, orang yang hanya pandai menilai kesalahan orang lain, namun tidak bisa menilai kesalahan diri sendiri. Apa yang terjadi ketika seseorang memberikan nasihat kebaikan kepada orang tersebut? Maka cenderung dia tidak mau menerima kebaikan itu. Bahkan cenderung orang tersebut ketika diberikan nasihat yang baik, kalimatul haq, apa yang keluar dari lisan? Urus saja diri Anda sendiri, jangan mengurus diri saya. Hati-hati. Jika kita memiliki hal yang seperti itu, maka bisa dikategorikan kita adalah orang yang keras hati, yang akan menghanguskan amal perbuatan kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo saudaraku, jaga lisan kita. Jika kita sudah terlanjur pada perbuatan ghibah, terlanjur kepada perbuatan yang sering mencaci maki orang lain, dan satu-satunya cara ketika kita menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, maka meminta maaflah kepada orang yang pernah kita sakiti, agar Allah juga mengampuni kesalahan kita,
dan orang tersebut tidak akan pernah menuntut kita nanti di akhirat, sebab kita sudah selesaikan urusannya di dunia. Jagalah lisan kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perkara-perkara yang akan menghanguskan kebaikan kita, menghanguskan nilai pahala kita, dari sabab kita tidak bisa menjaga lisan kita kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.